virtual reality ini potensi nih. Mhm. Apalagi Mark Zuckerberg kan ini apa namanya metaverse-nya kan gitu. Kita udah nggak tahu dan nanti kedepannya bakal lebih mungkin kayak kalau kita nonton Ready Player One itu, mungkin lebih keren banget nanti kedepannya. Iya, iya. Nah jadinya ya udah memanfaatkan virtual reality untuk mengangkat seni budaya Bali gitu loh. Gamenya kita itu nominasi 10 besar game di Kemenperin dulu. Oh ya? Iya juga. Cafe ini ada satu khusus ruangan virtual reality-nya. Orang yang sudah beli makan minum bisa trial game virtual reality ataupun pemahaman-pemahaman tentang kayak, aku mau keluar negeri nih. Wow, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Jauh di sana, tetapi di hati. Saya akan berangkat ke Bali untuk bertemu dengan salah satu anak muda yang luar biasa menurut saya dan potensinya harusnya bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Nah, di tengah-tengah saya, depan saya, Bli Wayan. Apa kabar, Bli? Halo, kabar Oke, baik. baik ya. Beliau ini ya namanya Wayan, pasti asli Bali atau? Bali, ya pasti Bali. Oh oke, di mana tempatnya Balinya nih? Saya aslinya itu dari salah satu desa di Tabanan, Desa Aha. Agung Tegalingah namanya. Aha. Nah, kalau dibilang dekat sama Jatiluwe, Hmm. kalau yang pernah ke Jatiluwe itu hamparan sawahnya itu yang Oh ya terkenal. ya, itu kalau udah ini hijaunya luar biasa bagus tuh. Bersih hijau banget. Oke oke oke. Dan Bli Wayan juga salah satu alumni BINUS, Iya, S2 Business School ya? iya, iya, iya. Itu kuliahnya ke Jakarta, berarti pada Iya, saat kuliah di Jakarta memang base-nya? ya, kan dari sebenarnya setelah SMA saya memutuskan untuk kuliah ke luar. Nah, pertama kali S1 itu memang merantaunya ke Bandung, di Oh, Maranatha dulu. ya ya. Nah, setelah lulus dari sana memang pengen apa lagi kalau bukan Jakarta, soalnya kan biar artinya daerah ibu kota lah gitu, biar Oke. makin Aha. bisa bergaul. Jadinya milih BINUS karena memang saya lebih suka bukan saya jujur aja nih mindsetnya itu bukan kampus negeri gara-gara apa, kebanyakan yang kampus negeri kan pasti nantinya akan ke mungkin PNS kayak Ya gitu kan. ya ya ya. Nah, karena memang background dari saya sama keluarga juga bapak sama ibu memang bukan apa namanya, kita itu bukan PNS tapi kita usaha lah, wirausaha, jadinya saya memilih memang kampus swasta yang terkenal. Nah, kalau di Jakarta itu emang udah BINUS gitu. Jadi untuk pengembangan bisnis entrepreneurship di situ ya, pengembangannya ya? Iya. Oke, dan yang menariknya adalah, sebelum saya ketemu saya coba kulik nih, Bli Wayan ini Aduh. kenapa saya harus harus hadir dan ngobrol banyak dan luar biasa ya, saya sempat baca bahwa, eee, mengembangkan salah satu desa dalam kaitannya dengan virtual reality atau VR itu sendiri ya, game VR itu sendiri. Nah ini menjadi menarik nih, kalau saya baca itu bagaimana mengaitkan, pengembangan satu daerah ya, Iya, dengan pengembangan teknologi terutama VR nih. Ini virtual ini reality. nyambungnya di mana? Boleh cerita sedikit nggak sih, apa sih yang melatar belakangi itu Boleh. gitu ya? Heeh, silakan Mas. Nah, kalau boleh cerita nih agak flashback nih. Ah Dulu setelah dari kalau di BINUS kan kita ada namanya business model creation ya kalau untuk ya, tesisnya kan. Nah, itu betul. saya sama tim 2 orang lagi teman-teman dari BINUS juga, itu kita bikin casing ukiran Bali. Nah, itu uh, cukup bagus. Itu bisnis pertama saya untuk membantu seniman-seniman di desa saya. Kebetulan itu kan kebanyakan teman-teman dari desa, Oke. paman, Ya. yang bisa saya artinya bantu berdayakan lah seni ukir itu gitu loh. Ya. Itu namanya Tatwa Nusantara dulu. Nah, loloslah
yang namanya Diplomat Success Challenge. Nah, Diplomat Success Challenge itu 2016 tuh dapat pendanaan, saya dapat grand finalis 50 juta. Nah, dalam challenge itu 50 juta. dari Baru. dari tesis yang mungkin modal bikin prototipenya itu cuma 200.000, bikin satu casing, gitu kita dapat pendanaan 50 juta. Wow, hebat. Nah, setelah itu adalah challenge-nya itu pas dalam pendanaan itu disuruh mempromosikan Museum 10 November Surabaya. Nah, kan saya riset tuh, ternyata kalau di luar negeri itu udah ada dia mengembangkan museum, The Dali Museum, Finlandia museum itu pakai virtual reality. Mereka flashback sejarah, budayanya mereka gitu loh. Pakai virtual reality. Nah, dari sana saya berpikir, cocok nih bisnis kedua saya atau startup yang saya bangun nanti pingin memanfaatkan teknologi virtual reality untuk mengangkat seni budaya atau sejarah, smart branding lah jadinya untuk budaya-budaya nggak cuma Bali tapi kedepannya Nusantara. Nah, itu terwujudlah di 2018 gitu. Kenapa sih memilih Bali atau memang ya kenapa nggak milih kota lain gitu ya, lain dan kenapa mau turun gitu ya? Untuk membantu wilayahnya untuk bisa berkembang atau bahkan lebih maju lagi. Kan taunya anak muda sekarang maunya yang enak-enak aja gitu. Iya. Nah, kenapa memilih Bali? Kenapa memilih Bali itu sebenarnya gini. Kan memang selain memang saya lebih tahu memang saya seorang yang lulusnya itu kan manajemen, marketing, tapi dari kecil yang namanya passionnya saya itu malah suka sejarah-sejarah. Sejarah Bali. Saya suka sejarah Jepang, sejarah China. Saya lebih suka nonton film-film yang kayak Legend of Kandar Hero kayak gitu. Wiro Sableng kayak gitu. Itu saya lebih senang The Three Kingdom kayak gitu kan. Saya lebih senang kayak gitu. Sejarah lah passionnya saya. Nah, dari sana mungkin saya lebih tahu nih karena dari kecil kan almarhum kakek sering-sering cerita-cerita kayak gitu itu. Apalagi kalau di desa saya namanya salah satu pahlawan nasional kita I Gusti Ngurah Rai. Nah, di sana dari kecil itu kental banget orang saya olahraga di makam pahlawan gitu. SMP itu kita olahraganya di depan makam pahlawannya Gusti Ngurah Rai itu kan jadinya ya kental banget. Saya lebih tahu, makanya itu saya jadikan kenapa saya milih Bali. Dan memang saya yakin nih sekarang kan udah terbukti nih Bali itu terlalu bergantung pada pariwisata. Ketika pariwisata itu down, Bali itu ya seperti sekarang lah jadinya. Nah, untungnya karena sekarang saya artinya kita memprediksi tren-tren ke depannya. Jadinya saya melihat, virtual reality ini potensi nih. Apalagi Mark Zuckerberg kan ini metaverse-nya kan gitu. Kita udah nggak tahu dan nanti ke depannya bakal lebih mungkin kayak kalau kita nonton Ready Player One itu, mungkin lebih keren banget nanti ke depannya. Nah, jadinya ya udah memanfaatkan virtual reality untuk mengangkat seni budaya Bali gitu loh. Nah, cuman saya nanti saya akan jelaskan lebih detail itu memang udah saya punya kayak Marvel-nya kita, universe-nya kita gitu loh. Game-gamenya kita itu nanti siapa aja yang jadi karakternya kayak gitu. Karena memang jujur aja nih kita udah dapat funding dari Kemenristek yang namanya program PPBT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Jadi kita udah pendanaan kedua tahun malah. Jadinya kita pendanaan kedua. Bahkan ada lagi satu CPPBT lolos lagi saya. Luar biasa ya. Emang apa sih yang dikembangkan? Kalau saya baca tadi bahwa ada game yang namanya Kebo Iwa ya. Menarik nih. Ini maksudnya apa nih? Yang akhirnya tadi dapat pendanaan. Jadi teman-teman menciptakan sebuah game namanya Kebo Iwa. Penasaran kan? Iya. Gimana nih? Nah,
dulu 2018 Mhm. saya kan bikin prototipe dulu. Nah, yang ya benar-benar nih dari adik-adik dari desa yang saya ajak. Mereka kan ada beberapa yang memang masuk Stikom kayak kayak gitu, Primakara di Bali lah. Mereka kan di Bali, saya tanya-tanya dah. Ada yang bisa bikin animasi kayak kayak gitu. Nanti saya yang arahkan. Walaupun saya bukan orang IT ya, tapi Ya, saya tahu nih konsepnya kayak apa gitu kan. Yang penting mereka bisa tahu lah bagaimana membuat 3D-nya kan kayak gitu. ya, ya. Nah, adalah teman adik sepupu saya sebelah rumah lah nih sama beberapa teman-temannya dari desa nih dia bisa beli. Saya coba awal-awal pertama itu saya dulu punya Samsung kan, Samsung S7. Nah, Nah, saya langsung beli gear VR Samsung itu yang harganya 1 jutaan lah tuh. oke. Iseng dah saya suruh adik, nah itu bikin dah kisah tentang, nah saya pilih itu kebetulan Kebu Iwo. Nah, Kebu Iwo itu salah satu pahlawan dari Bali Mhm. yang memang sangat unik dengan kerajaan Bali, yaitu kerajaan berdahulu dulu namanya. Ya, Nah, ya. berangkat dari Bali nih soalnya, karena gini, kenapa saya bilang, kenapa Kebu Iwo ini menarik? Karena jiwa patriotismenya yang pengen kita tiru gitu loh. Ternyata kalau sejarah nih saya bilang ya, kenapa menarik VR perjuangan Patih Keboiwo yang saya bikin di Oculus Go itu karena memang dulu kan kalau kita tahu kan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu kan menyatukan Nusantara ya. Tapi dia tidak akan bisa menyatukan Nusantara kalau Patih Keboiwo ini nggak menyerah. Katanya Bali nggak bisa dikalahkan karena terlalu sakti Patih Keboiwo. Tapi karena tahu keinginan atau janjinya si Patih Gajah Mada, jadinya dia kayak merelakan dirinya untuk dibunuh lah gitu, menyerah lah gitu. Ya, 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 ya. Itu yang kita angkat jadinya Oke, Keboiwo. oke. Itu Dan, aha. itu boleh di-download di Oculus Go, kita udah ready. Waduh, udah siap ya itu ya. Ya, itu udah di Oculus Go. Oke. Nah, kalau yang sekarang itu di PPBT, itu lolos PPBT 1. Itu Ristek tertarik, dia kan, wah ini bagus nih, kenapa nggak nanti seluruh sejarah itu belajar itu biar menarik, angkat karakter dengan memanfaatkan virtual Dan reality. mendapat penghargaan dari Kemenpora ya? Ya, Kemenpora juga. Dulu saya sih jujur aja itu lucu sih. Kan Hah? iseng saya ajukan Aha, aha. virtual reality perjuangan Patih Keboiwo. Mhm. Nah, saya gini, saya ikut nih. Ada sebenarnya saya atlet juga sih, atlet bela diri kan, Oke. Surgi Tempo. Aha. Nah, ada salah satu atlet saya yang gini bilang, kamu kan ngembangin juga tuh inovasi-inovasi, tak daftarin ya, kenapa nggak ikut Kemenpora Pemuda Pelopor namanya kan. Oke, oke. Nah, waktu itu memang ketika saya ikut itu bisa dibilang juri-jurinya itu kan kepala dinas, itu bingung, oh ada ya kayak gini gitu. Jadinya saya pemenang yang bisa dibilang juri pun nggak tahu mau komen apa gitu. Oh gitu, speechless ya? Oh ada ya kayak gini. Aduh, ini saya juga baru tahu gitu. Makanya saya memang lolos Wow, jadinya. terinovasi ya. Dan Ya, saya menariknya juga dapat Royal Engineering di UK, New Town Fund ya? Yusman ya. Dan juga membentuk komunitas carita Bestari Bali di Ya. tahun 2012 dan jadi nominasi pemuda kreatif di Astra di tahun Iya ya. banyak banget Gini, prestasinya ini aduh, yang luar biasa ini. uh, gini. Kan itu sebenarnya yang penting, saya jujur aja, yang penting berkarya dulu. Hmm. Karena memang waktu muda kan ya itu iseng aja dulu awalnya, ngetes, ikutlah. Coba ke sana kemari karena saya kecewa kan sama, jujur aja nih, sama beberapa dinas-dinas saya ajukan proposal kayak gitu. Aduh, kami nggak ngerti gitu semua kebanyakan. Ya, Nah, jadinya saya udah nggak mau nyari funding atau mau nyari jalan di Bali karena jadinya saya udahlah, mungkin di luar lebih banyak peluang yang bisa saya dapatkan. Makanya yang saya ikut itu
program PPBT, CPPBT, Ya, terus kemarin itu lolos Banpem juga. Nah, karena PPBT 1 saya lolos, mhm, jadinya dipilihlah 14 CEO yang punya startup mhm, di PPBT 1 di seluruh Indonesia tuh untuk apa namanya, dikasih pelatihan ya, bisnis internasional di UK sama Kemenristek-nya, Ristek BRIN sekarang namanya kan. ya. Nah, itu dapatlah Newton Fund kayak gitu. Terus ya itulah kayak ada dah nanti Wah, dikasih nominasi prestasi. Ada dari gini belum gamenya kita itu nominasi 10 besar game di Kemenperin dulu. oh ya? Iya juga. Wow! Iya iya iya. Nah, bicara tentang potensi ya, Iya, ya kan tadi Bli mengatakan bahwa dilatar belakangi bagaimana juga memberikan kontribusi buat, eee, terutama Bali dan pariwisatanya gitu ya. iya benar. Pandemi itu sendiri juga sangat terpukul sekali gitu ya, dan Iya, iya. mencoba untuk mencari cara-cara baru bagaimana gitu ya, kaitan dengan teknologi VR segala macam, Iya, akhirnya tercetuslah dengan game ini gitu ya, iya, benar. kebudayaan itu sendiri sih gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih potensi yang inovasi yang dibuat sama, Beliwayan ini Ah, kaitannya dengan Bali tadi sih, sejauh oke. mana potensi apakah memang ini akan jadi salah satu cara kita Ya, untuk bisa mengangkat lagi gitu ya, ah, Bali itu sendiri atau memang ya kita masuk ke dalam dunia yang sekarang ini VR ini yang kita harus masuk ke sana supaya tidak tertinggal. Gimana beli oke. potensinya? Heeh. Kalau saya bilang gini, Hmm, mindset-nya itu harus seperti ini, seni budaya bukanlah tradisi yang dengan wujud yang sama dari zaman ke zaman, oke. tapi nilai yang sama dengan wujud yang bisa diadaptasikan. Hmm, Nah, seni budaya itu kalau dalam bisnis kita anggap itu diferensiasi atau unique selling value atau value proposition. ya, Value proposition Bali ini nggak bakal ditemukan di mana-mana, walaupun dibilang ada 10 Bali baru. ya, Karena seni budaya ini kan. Nah, itu tapi nggak akan bertahan jika sampai kita nggak ngerti bagaimana cara mengadaptasikannya. mhm, Itu dasarnya dulu. Nah, potensinya ini kenapa saya pelan-pelan ini membutuhkan proses dari Bali ini karena mindset-nya masih pariwisata, pariwisata, pariwisata. Bahkan ya, sekarang di masa pandemi pun masih tetap berharap tanpa melakukan tindakan yang lebih inovatif atau kreatif. Misalnya nih, saya memang jujur aja banyak sekali organisasi yang saya mhm, ikut mhm, memang kayak HIPMI di Bali, terus mhm, ada namanya Nawacita Pariwisata Indonesia. Nah, itu di bagian Balinya saya udah bilang nih ke beberapa stakeholder yang sangat paham lah dengan pariwisata. Misalnya nih, saya dengan virtual reality itu kita bisa membuat promosi melalui 360 virtual tour. mhm, Nah, itu bagus dong untuk promosi pariwisata, kita genyot lagi wisatawan domestiknya biar punya experience baru untuk mencoba ke tempat-tempat yang ingin kita angkat kayak gitu. ya, Nah, cuman mereka masih nggak belum tentu paham. Padahal itu potensi gitu. ya, Jadinya ya udah saya jual aja gitu. Uh, Artinya gini, saya juga jual di Oculus kayak kayak gitu itu kan. Game 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 kayak game nggak kalau dibilang game Puputan Legend ini kan memang yang tahap 2 ini kan multiplayer. ya. Kebetulan saya punya cafe VR pertama di Bali, Oh Tahoma ya? Coffee Free. Ya. Nah, saya mendirikan kafe dari funding yang didapatkan, dari profit-profit yang kita dapatkan selama 2019. Ada namanya nanti kalau ke Bali Tahoma Coffee Eatery. Oh, apa yang Nah, diharapkan dari situ? nah di, di Mengedukasi atau ingin membentuk sebuah nah komunitas ya di, supaya di sini kafe ini ada satu khusus ruangan virtual reality-nya. Orang yang sudah beli makan minum heeh, bisa trial oh, game virtual reality ataupun pemahaman-pemahaman tentang kayak, oh aku mau keluar negeri nih, bisa bisa virtual tour. Kan bosan nih, pengen kemana? Terus saya bikinin nih yang virtual tour budaya Bali. Itu ada versi YouTube-nya, ada yang di Oculus juga. Itu nanti ada wisata budaya Puri Anom namanya. ya, Itu itu salah satu tempat
istana di zaman kerajaan di Tabanan dulu. Nah, Oke. itu kami bikin juga, hadirnya itu kan potensi, tapi orang-orang yang stakeholder yang lebih tinggi di Bali, kayak pemerintah itu mungkin kurang, Mhm. cuman ya saya memang sendiri aja gini, Nah itu langsung ke masyarakat mengedukasinya nah gitu. betul betul. Berarti memang, eee, apa yang dibuat selain game ternyata, cukup Up challenging gitu ya. juga bicara tentang manusia, bicara orang, bicara pengetahuan, perasaan, itu ternyata memang tidak tidak beriringan ya ternyata Iya teknologi iya. mana, tetapi challenging justru orang-orang yang, di dalamnya itu tidak seiring dengan, pesatnya teknologi itu sendiri. Makanya akhirnya tadi kalau saya lihat, wah cukup challenging ya bagaimana meyakinkan pemerintah daerah terutama ya, bagaimana juga masyarakatnya gitu ya, dan juga bagaimana stakeholder-stakeholder yang ada juga, itu ternyata ya cukup challenging ya meyakinkan mereka ini Aduh, makhluk atau jenis benar. ini mainan apa gitu ya. Makanya Iya akhirnya salah satu kafe itu sebagai satu wadah untuk iya. edukasi gitu ya. Begitu ya Beli ya? Iya ya, heeh. Nah, Apakah seluar biasa itukah yang akhirnya ternyata di Bali udah banyak akhirnya Beli bikin satu kafe, saya pikir potensinya luar biasa loh ke depan. iya iya. Mikirnya bisnis juga nih kayaknya nih. Iya. Gini Ah, kan, heeh, kita sebenarnya dulu waktu 2019 itu, karena nggak punya tempat, heeh, terus saya masuk maunya ke Museum Bali namanya di ya ya Denpasar. ya, Nggak dikasih, gara-gara apa? Mereka takut. Saya bilang, ini harga tiket. Kita kan biasanya monetizing dari duit itu adalah yang main VR, kita ya kasih tiketing, ya 20.000 untuk 10 menit. ya, Kita bundling tiketnya sama orang masuk ke museum. aha, Museumnya bilang gini, kami takut, kami nggak takutnya nanti apa namanya, selain nggak ngerti, dia dikira pungli kayak gitu. Waduh, mmm, susah. Jadinya saya ke pameran-pameran, ada pameran-pameran kan banyak di Bali, itu saya ikutin dan saya datang ke sekolah-sekolah. mmm, Saya nggak lagi ke pemerintah mana, sekolah-sekolah nih adik-adik itu kan semua ya, tertarik. Nah itu dah ya banyak lah artinya yang tertarik. Nah setelah itu di masa pandemi ini kan memang pameran nggak ada, makanya saya bikin cafe VR. mhm, Terus di sini mengundang-undang kampus-kampus kayak di kampus Udayana, Unhi, semuanya itu datang memang pengen main VR, tapi ya sekaligus nongkrong, makan, minum, main iya iya VR kayak iya. gitu. Oke oke, ini menarik, cerdas sekali. Artinya gini, saya ngeliat Beli, wah ini kayaknya banyak jalan ya menuju kesuksesan. Iya, Ini masuk ke dalam komunitasnya, dalam hal ini masyarakatnya gitu ya. Saya iya, pikir ini sangat luar biasa ya, sangat cerdas. Artinya apa? Memang kalau saya lihat, justru masyarakatnya dulu ya, komunitasnya, iya, dari situ banyak dan orang memahami, mungkin nanti, dorongannya juga iya, iya, dukungan dari pemerintah itu akan luar biasa dan lebih mudah ketimbang kerja sendirian nih ceritanya kan beli iya, satu iya, untuk meyakinkan orang bahwa potensi, bagaimana teknologi yang ada termasuk teknologi VR itu sendiri iya. untuk kemajuan Bali itu sendiri sih, gitu ya. Bali terkenal dengan pariwisatanya, tetapi juga cukup challenging bagaimana tidak hanya dari sisi pariwisata, ternyata potensi apa lainnya ya bidang teknologi, bisnis itu juga cukup luar biasa. Makanya Beli Wayan hadir di sana. Iya, Ini menarik Bli, apakah memang ini panggilan hati? Karena kalau bicara tentang empowering ya, iya, benar-benar. itu tentunya kan, siapa lagi kalau bukan kita yang mulai gitu kan. Kita tidak bisa mengharapkan dengan orang lain gitu ya, tapi ketika kita mau punya semangat untuk empowering, nggak Iya, bicara tentang bisnis aja gitu kan, tapi bagaimana satu potensi terutama Beli ini kan anak daerah yang luar biasa gitu ya, dan Bali gitu ya. Saya pikir ini menjadi satu apa namanya, hal yang apa yang dilakukan sama Beliwayan ini, punya punya potensi lain dari Balinya itu sendiri ya, betul ya Iwayan ya? benar-benar. Sejauh ini gitu ya. Memang sejauh ini orang masih melihat bahwa Bali itu hanya pariwisata sebenarnya gitu ya? Bahkan, Ya, tidak melihat masih dari pariwisata lah. potensinya. Nah, kalau saya gini,
kalau saya dibilang tadi kan empowering kayak gitu kan. Mmm, nilai-nilai kayak integrity, care, kayak gitu, excellent ya yang diajarkan BINUS mau di kampus-kampus lain kan, Mhm. itu sebenarnya kalau dipahami, kayak Tridharma perguruan tinggi kayak gitu kan ada ya memang harus, artinya saya nih sebagai orang di desa ini, with a great power come great responsibility. Artinya Mhm. saya udah dikasih kesempatan, pemuda dari desa nih, mujurlah nasibnya bisa keluar, apalagi kuliah di Jakarta. Ya, Jadi saya pengen dong harus, kembali. leluhur saya atau desa saya, Bali juga, biar adalah saya punya kontribusi bagi mereka. Mhm. Jadinya ya ini kalau dibilang panggilan hati, iya juga saya mengakui. Tapi memang panggilan hati itu harus punya yang namanya, di mana sih celah untuk, kita bisa ya namanya juga pebisnis, mendapatkan, profit kan gitu. Ya. Eee, artinya gini, karena dari kecil juga saya diajarkan sejarah, Mhm. masalah masalah utama nih ya, masalah utama menurut saya nih ya, selain kita membangun ekonomi, harus dulu membangun karakter. Ya. Jadinya gini, um, our strength can be finite, but uh, our spirit of patriotism must be infinite. Artinya kekuatan kita bisa terbatas, tapi semangat patriotisme kita haruslah tak terbatas. Nah, jadinya kita itu saya sendiri ya kenapa saya mengambil teknologi VR, membranding sejarah. Kan sejarah membosankan nih. Biar Ya. ya udah sekarang anak-anak itu belajar sejarah jadinya oh bisa ya kayak gini Mhm. gitu. Mhm. Bisa lah. Walaupun memang saya pakai gamenya dengan game FPS nanti mungkin dicoba nanti itu jadinya gini minimal karakternya tahu gitu loh. Kalau saya bisa bilang kebanyakan kan kalau yang tahu itu, wah Marvel semua karakternya tahu. Terus Naruto semua sampai OKG semuanya tahu. Ya. Tapi tanya pahlawan nasional tahu nggak? Nggak tahu gitu loh. Ya. Pahlawan daerah apalagi saya tanya tuh. Taunya I Gusti Ngurah Rai satu. Padahal ada banyak kan pahlawan. Makanya dalam karakter gamenya saya itu ada Kebo Iwo, ada Pati Gajah Mada, ada Sagung Ayuwah gitu loh. Mhm. Itu memang apa ya, untuk empowering juga, untuk membawa perubahan juga kita butuh yang namanya, mengangkat sebuah karakter yang nanti bisa jadi nilai moral, kayak Ya. gitu, Ya. Ya. bagi saya ya. Ya. Tapi memang monetizing-nya itu harus ada. Nah, monetizing-nya ini kebetulan memang, saya bilang ya, ini belum dilakukan banyak orang untuk di Bali, Mhm. karena memang gampang banget nih, kayak penyewaan VR, apalagi kalau pameran itu, orang-orang main VR kalau udah ketagihan itu kan bayar bayar bayar, per 10 menit lah kita dapat duit gitu. Mhm. Ya, 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 pastinya tentu ada itunya ya, ada Ya sisi bagaimana kita empowering-nya. Empowering-nya juga harus bergulir dengan tadi ya, ya monetizing tadi gitu ya, supaya rodanya tetap berjalan kan gitu kan. ya harus tuh. Penting ya, jadi nggak hanya sekedar bahwa sudah jadi tapi tidak bisa di-running itu kan, Ya itu mhm, mati jadi. iya akan mati begitu saja sih gitu. Mau sampai kapan nih Beli? Dengar kan dari ceritanya Beli ini cukup challenging ya, Ya meyakinkan, apa namanya, terutama di Bali atau sekitarnya gitu ya, ya meyakinkan dengan bahwa ternyata tidak hanya teknologi, teknologi mungkin kita bisa pakai gitu ya, ya. bagaimana Nah, kita juga mengedukasi orang-orangnya, ya setelah menggunakannya pun juga mereka harus paham betul dan bagaimana apalagi nanti bagaimana membuat potensial dari pengembangan teknologi yang ada ini bisa lebih besar lagi gitu ya. Mau ya, sampai kapan nih? kalau saya bilang ini bakal terus berkembang ya, Mhm. kalau kita Mhm. kan melihat Mhm. tren itu tetap Ya. ada ya, trennya ini kayak Facebook sekarang, saya nggak usah promosi nanti, orang Mark Zuckerberg-nya yang udah promosi kan gitu. Oke. Nanti gini, dalam bisnis itu kan kita tahu matrik BCG kan, Ya. Boston Consulting Group itu ada yang mana cash flow-nya, Ya. cash flow-nya, ada yang mana question mark-nya. Ya. Kalau kita membangun startup pasti question mark. Ya. Tapi bisnis-bisnis lain itu yang harus kita apa namanya integrasikan atau sinergikan dengan
bisnis-bisnis lain kita yang kita kembangkan agar itu menjadi value proposition-nya kita. Misalnya nih kayak Ya. Cashco-nya saya, jujur aja nih, cafe VR-nya saya nih, perputaran duitnya banyak. Dengan ada teknologi, itu nilai lebihnya saya, gitu. Terus nanti di bidang VR ini kan selain sejarah dan budaya yang saya kembangkan, memang proyek-proyek itu kebanyakan malah B2B. B2B itu kayak gini. Selain di PPBT sama Kemenristek, saya Kemdikbud juga ada namanya FBK, Fasilitas Bidang Kebudayaan. Itu 3 bulan, proyeknya 200 jutaan. Itu bikin buku cerita anak augmented reality. Kami ada bikin yang artinya virtual tour, sama kalau sebelum kita membangun rumah villa itu kan dibikin 3D-nya dulu. Dibikin 3D-nya dari SketchUp-nya kayak gitu kan. Nah, itu bisa dari virtual reality. Artinya orang sebelum terbangun bangunannya ya bisa tahu, oh seperti ini nanti rumah saya. Ya. Itu kalau dari bidang bisnis IT saya, ya bisnis teknologi, BINUS juga IT juga kan, pasti akan tetap orang teknologi itu bakal terus-menerus gitu loh. Tapi untuk membuat Bali ini sadar benar-benar potensi ini, nah itu memang saya kan artinya udah di tahap nggak lagi mau bergantung sama pemerintah Bali. Ya. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, gitu. Terus terus ada lagi potensi yang benar-benar besar ke depannya, yaitu e-sport. Ya. Nah, e-sport sekarang kan Mobile Legend kayak gitu. E-sport VR itu keren banget. Kebetulan saya di cafe udah pernah bikin e-sport VR. Selain gamenya kita, e-sport VR tentang boxing virtual, e-sport Beat Cyber, itu di luar negeri udah dilakukan kan. Nah, kita kan ya itu jadi keren. E-sport siapa sih yang nggak bakal ini, bahkan sekarang duit yang lebih gede itu malah bukan di Olimpiade kan, orang e-sport Dota aja berapa tuh sampai triliunan gitu. Kasihan saya jadinya, orang kerja belajar gitu, aduh gitu. Olimpiade saya atlet juga, aduh saya sampai hampir patah tangan kaki main game gitu. Jadi orang sekarang main game itu nggak main-main ya? Iya, itu sih. Kalau dulu kan orang main game main gitu. Main game nggak main-main gitu. Ada perputaran nilai rupiah juga di situ gitu ya. Oke. Nah, Bli, saya kurang lebih dari ngobrol dari Bli Wayan gitu ya. Iya. Punya semangat yang luar biasa gitu ya. Bahkan kuliah keluar dari Bali itu sendiri untuk mencari sesuatu yang mungkin akan bisa ditemukan menjadi satu potensial ke depan dan sebagainya ya. Ke Bandung sampai ke Jakarta gitu ya, dan kembali lagi ke Bali itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dicari dari sosok Bli ini? Kalau saya lihat ya, semangat hidupnya Bli ini pantang menyerah gitu ya. Tadi pun kalau misalnya tadi bicara bagaimana memperkenalkan teknologi VR dengan mengaitkan dengan kedaerahannya, teknologi dan konten bisa dibuat. Ternyata yang paling challenging adalah orang-orang ya gitu. Iya, aduh itu dah. Luar biasa. Nah, tapi kalau saya lihat tadi, saya dengar tidak pantang menyerah, bahkan bikin kafe. Bahkan bikin kafe untuk bisa mendukung bagaimana mengedukasi apa yang menjadi mimpinya Bli Wayan itu sendiri. Filosofi hidup apa sih yang dimunyai sama Bli Wayan sehingga punya daya juangnya tuh yang luar biasa nih? Gimana, Bli? Nah, selain yang tadi saya bilang itu kan patriotisme yang saya bilang. Tapi saya dari kecil ini, jujur aja nih, saya lahir prematur. Dulu itu mungkin semangatnya saya kurang banget, tapi bapak memang dia, aduh kalau kayak gini kamu gak bakal berkembang dan bisa survive dalam hidup. Saya dilatihlah bela diri, saya bilang kan. Nah, sebenarnya dalam berlatih bela diri itu banyak yang kita harus banyak, artinya kita belajar banyak nih. Salah satunya itu saya ikut bela diri Suringi Kempo. Filosofinya itu adalah kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Jadinya saya peduli, punya care, kasih sayang pada daerah, pada desa, pada orang tua, atau pada siapa yang saya sayangi. Kalau nggak punya kekuatan, itu sama dengan percuma. Itu kelemahannya saya.
Makanya kekuatan itu, jangan salah, bukan tentang fisik aja, tapi wawasan, pengetahuan, ilmu bisnis, jaringan. Nah, itu yang harus kita gini terus gitu loh. Jadinya dengan bisa dong di bela diri aja saya dulu dari body saya kecil saya bisa sampai sekarang. Apalagi dalam bisnis. Saya dalam bisnis dulu bela diri push up aja susah itu, sekarang dalam ini ya belum ada apa-apa juga kan gitu. Cuman satu lagi nih, kalau saya mau kasih tips ya, meditasi itu penting bagi saya ya. Meditasi itu banyak cara kan. It's just about a teknik bagi saya. Tapi ternyata dalam membangun bisnis itu, kita kan pasti itu udah saya bilang, orang-orangnya banyak kayak gitu. Enggak, satu yang stakeholder yang sering kita lupakan adalah apa? Alam sebagai stakeholdernya kita. Nah, dalam meditasi itu sebenarnya kita itu ya mau itu alam bawah sadarnya kita, mau alam dunia ini gitu, itu kita sebenarnya harus manajemen stres dalam meditasi. Dalam bisnis, kalau kita stres, kan pasti stres dong, ditolak klien, ngajuin proposal beberapa kali pasti ditolak, kan gitu, revisi lagi kayak gitu tuh. Ya udah, artinya kalau kita bisa manajemen stres dengan baik, habis itu kayak stres hilang, lagi punya semangat gitu. Tapi kalau kita stres larinya ke ya kalau orang Bali kan biasa mungkin minum arak apa itu ya susah gitu. Walaupun di kafe saya jualan minuman juga kan gitu. Oke. Ini kok saya semakin penasaran sama Bliwayan ya. Pengen ketemu langsung nih kayaknya. Aduh. Nanti kita main ke kalau ke Bali, apa nama kafenya, Wayan? Tahoma Coffee and Eatery di Natuna Seminyak. Oke, di Seminyak ya. Ya, Tahoma Coffee and Eatery. Coffee and Eatery ya. Waduh, Seminyak nggak jauh dong ya. Itu sebagai pusat hiburan juga ada di sana. Jadi kawannya nggak terlalu sulit. Yang mau ke Bali, monggo silakan mampir ke kafenya Bliwayan gitu ya. Saya terus terang makin penasaran, tapi nanti saya coba datang deh. Kita podcast di kafenya boleh ya? Boleh dong. Ini saya di kafe kebetulan. Oh gitu ya. Oke. Ya wes, nanti next time kita bisa ngobrol banyak. Saya pengen lihat juga bagaimana realita di sana gitu ya, kaitannya dengan bagaimana mengedukasi tentang teknologi VR dan kedaerahannya. Kita banyak ngobrol juga nanti di kafenya gitu, sekaligus bagaimana melihat antusiasme masyarakat juga di sana gitu ya. Dan saya pikir memang ini jadi satu potensial yang luar biasa nih, bagaimana Beli melihat satu opportunity teknologi terutama VR gitu, AR yang juga dunianya sudah masuk ke dunia ke sana gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengawinkan gitu ya antara potensi kita di Indonesia, terutama potensi daerah, dengan teknologi yang memang sudah hadir dan akan berkembang ke sana. Thank you untuk waktunya, Bliwayan. Saya happy banget. Saya sangat appreciate bisa ngobrol banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa bikin episode kedua lah ya. Ya. Di Bali boleh ya? Iya. Oke, thank you. Let's close this podcast. Thank you. Ya.